Halo sahabat semua, sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi. Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kabar sahabat sekalian dalam keadaan sehat dimanapun berada. Baik sahabat belajar, kali ini kita akan membahas yaitu informasi tentang 1000-an lebih tenaga honorer di salah satu pemerintah daerah dirumahkan. Jadi ini kita kutip dari Aceh Jurnal AJNN. Baik sahabat belajar, saya ucapkan selamat datang untuk sahabat semua yang baru bergabung. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan share video ini agar video ini semakin bermanfaat untuk kita semua dalam menambah informasi tentang tenaga honorer. Kita akan membahas yaitu dengan topik 1000-an lebih tenaga honorer di Aceh Jaya dirumahkan, dikutip dari AJNN. Ini dengan surat edaran di salah satu pemerintah daerah Bupati Aceh Jaya dengan surat edaran nomor yang sudah terlampir tentang pemberhentian tenaga ahli tertentu dan atau tenaga harian lepas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ya, seperti poin nomor 1 ada 3 poin. Terlebih dahulu kita membaca poin nomor 1. Menindaklanjuti surat edaran pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor B185 MSN 0203 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa pada poin 6 huruf B dan huruf C menyatakan untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN dan khusus untuk tenaga lain yang dibutuhkan oleh instansi seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, kemudian untuk perekrutan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Nah, di sini kita akan melihat dahulu bahwasanya dalam surat edaran yang dikatakan tadi, dalam surat reformasi birokrasi nomor sekian, di poin nomor 6 kita bacakan langsung. Berkenan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian dengan poin-poin A, B, C, dan D. Nah, dalam surat ini yaitu dengan hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian secara lebih lanjut kita akan membacakan yaitu A. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Kemudian poin yang kedua yaitu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Yang poin C, dalam hal ini instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Poin yang selanjutnya, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Yang E, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, kemudian kita bacakan poin selanjutnya di salah satu pemerintah daerah yang sudah kita bacakan poin pertama. Kemudian kita membacakan poin kedua yaitu berkenan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan kepada saudara bahwa tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu yang di SK-kan oleh Bupati Aceh Jaya, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPK di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah diberikan pelimpahan wewenang
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 menginstruksikan pemberhentian tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu. Nah, dari unit masing-masing kecuali THL pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, tenaga ahli tertentu pada RSUD Tengku Umar, pemadam kebakaran pada BPWK, tenaga kebersihan, supir, ajudan, dan penjaga kantor. Kemudian 3. Demikian hal sampaikan untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Itulah poin dari yaitu surat tentang hal pemberhentian tenaga ahli tertentu dan atau tenaga harian lepas di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam sahabat belajar, salam sukses.